Setelah paham konsepnya, sekarang kita praktek langsung dengan kasus pertukaran tidak serupa yang menghasilkan laba. Kita masuk ke contoh kasus pertama. PT Makmur mau beli tanah buat perluasan pabrik. Kesepakatan sama penjualnya gini, PT Makmur bayar kas 10 juta plus serahin truk bekas pakai. Data truknya, harga perolehan dulu 20 juta, akumulasi depresiasi udah jalan 5 juta. Jadi nilai bukunya sekarang 15 juta. Harga pasar truknya saat ini 16 juta. Harga pasar tanahnya 25 juta. Nah, pertanyaannya, bagaimana jurnal yang harus dibuat PT Makmur? Ini pertukaran nggak serupa ya, karena truk sama tanah itu dua benda yang fungsinya beda total. Jadi, laba boleh diakui langsung. Kalau kita hitung, harga pasar truk 16 juta dikurangi nilai buku 15 juta, ada laba 1 juta. Laba ini boleh diakui karena pertukaran nggak serupa. Earning proses udah lengkap. Sekarang kita lihat gimana kalkulasi lengkapnya. Dari data PT Makmur tadi, sekarang kita hitung detailnya satu persatu. Mari kita breakdown angka-angkanya. Pertama, harga perolehan tanah. Harga pasar tanah itu 26 juta. Tunggu, kok bisa 26 juta? Gini, kas yang kita bayar 10 juta, ditambah harga pasar truk yang kita serahin 16 juta, totalnya jadi 26 juta. Jadi, tanah dicatat sebesar 26 juta. Kedua, kita hitung laba pertukarannya. Harga pasar truk 16 juta, dikurangi nilai buku truk 15 juta. Laba pertukarannya 1 juta. Nah, karena ini pertukaran nggak serupa, laba 1 juta ini langsung diakui pada periode ini dan masuk ke laporan laba rugi. Kenapa? Karena earning proses udah lengkap. Truk sama tanah itu fungsinya beda. Jadi kita anggap udah ada realisasi laba. Jadi kita nggak tunda laba ini. Langsung aja catat sebagai laba pertukaran aktiva tetap berwujud. Dampaknya, laba bersih periode ini naik 1 juta. Sekarang kita lihat jurnalnya gimana. Setelah kita hitung laba 1 juta tadi yang boleh diakui, sekarang kita catat dalam bentuk jurnal. Nah, sekarang kita tulis jurnalnya. Di sisi debit, kita catat tanah sebesar 26 juta. Ini aset baru yang kita terima dengan nilai wajarnya. Terus, akumulasi depresiasi truk 5 juta. Ini buat menghapus akumulasi penyusutan truk lama yang udah kita kumpulin selama ini. Di sisi kredit, yang paling menarik adalah munculnya akun laba pertukaran aktiva tetap berwujud sebesar 1 juta rupiah. Ini dia labanya yang langsung diakui karena pertukaran nggak serupa. Terus, kita kredit kendaraan truk 20 juta buat menghapus harga perolehan truk lama dari pembukuan kita. Dan terakhir, kas 10 juta rupiah. Ini kas tambahan yang kita serahkan. Dampaknya apa? Laba 1 juta rupiah ini menambah laba bersih periode ini. Jadi di laporan laba rugi, nanti bakal muncul pos laba pertukaran aktiva tetap. Simpel kan? Tapi tunggu, bagaimana kalau ternyata kita rugi dalam pertukaran? Tadi kita lihat kasus untung. Sekarang kita modifikasi sedikit jadi kasus rugi. Sekarang kita ubah skenarionya sedikit. Semua data sama kayak contoh sebelumnya, tapi harga pasar truknya turun jadi cuma 13 juta. Jadi data lengkapnya, truk lama nilai bukunya 15 juta. Harga pasarnya cuma 13 juta. Pembayaran kas tetap 10 juta. Harga pasar tanah turun jadi 23 juta. Coba kita analisis cepat. Nilai buku 15 juta ternyata lebih besar dari harga pasar 13 juta. Artinya kita rugi 2 juta. Truk kita ternyata nggak selaku yang kita kira. Pertanyaannya, bagaimana jurnalnya? Apakah rugi ini juga langsung diakui kayak laba tadi? Atau ada perlakuan khusus? Jawabannya, karena ini pertukaran nggak serupa, rugi juga langsung diakui. Nggak ada penundaan buat rugi. Prinsip konservatisme bilang rugi harus segera diakui, meskipun laba bisa ditunda. Sekarang kita lihat jurnalnya. Dari kasus PT Makmur versi rugi tadi, mari kita catat jurnalnya. Jurnal untuk kasus rugi ini mirip sama sebelumnya, tapi ada akun rugi yang muncul. Di sisi debit, tanah dicatat 23 juta sesuai harga pasarnya yang baru. Akumulasi depresiasi truk tetap 5 juta buat hapus akumulasi lama. Yang berbeda adalah munculnya rugi pertukaran aktiva tetap berwujud
sebesar 2 juta rupiah di sisi debit. Ini menunjukkan kita mengalami kerugian dalam transaksi ini. Di sisi kredit, kendaraan truk 20 juta buat hapus harga perolehan dan kas 10 juta sebagai tambahan pembayaran. Perhitungannya gini, harga pasar truk 13 juta rupiah plus kas 10 juta rupiah sama dengan harga perolehan tanah 23 juta rupiah. Terus, harga pasar truk 13 juta rupiah dikurangi nilai buku 15 juta rupiah menghasilkan rugi 2 juta rupiah. Catatan pentingnya, pertukaran nggak serupa. Artinya, rugi langsung diakui dan mengurangi laba bersih periode ini. Nggak ada penundaan, nggak ada kompromi. Rugi ya rugi, harus diakui. Sekarang kita pindah ke pertukaran serupa yang aturannya beda lagi.